Selamat pagi anak-anak hebat kelas 4. Kembali belajar bersama Pak Guru. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Tapi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Pak Guru doakan semoga anak-anak dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan berdoa kita semua diberi kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Baik anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru banggakan, pada pembelajaran hari ini anak-anak akan belajar tentang keragaman sebagai identitas bangsa Indonesia, sifat-sifat bunyi terkait dengan indera pendengaran, dan hubungan antar gagasan. Tujuan anak-anak belajar pada hari ini, dengan membaca, anak-anak mampu menjelaskan sikap menghargai makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia dengan sistematis. Dengan membaca, anak-anak mampu mengidentifikasi sifat-sifat bunyi memantul dan menyerap dengan lengkap. Dan dengan menyimak teks bacaan, anak-anak mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dengan mandiri. Baik anak-anak, Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lainnya. Kita perlu mensyukurinya karena dapat menikmatinya. Makanan tradisional Indonesia membutuhkan waktu dalam mengolahnya. Pembuatnya pun harus ahli membuatnya. Anak-anak akan belajar tentang seorang ibu pembuat dodol Betawi, makanan tradisional Betawi. Mari kita baca teks bacaan berjudul Dodol Betawi Mak Salma. Mari kita baca bersama-sama. Dodol Betawi Mak Salma. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salma menerima banyak pesanan. Mak Salma adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya, ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir pletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salma bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya Mak Salma dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang tawa, lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8 sampai 12 jam.
pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Nah, cara pembuatnya seperti yang terlihat pada gambar ini. Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salma selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salma ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakan sendiri. Mak Salma juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salma ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Baik anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru banggakan, sebagai tugas 1, tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukung pada diagram yang telah disediakan. Diagramnya seperti ini. Anak-anak cukup menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf ke-1 saja. Kerjakan di buku tulis anak-anak, ditulis dengan rapi agar mudah dipelajari kembali. Baik anak-anak, perhatikan teks bacaan berikut. Aku suka sekali makan nasi uduk dengan irisan bawang goreng dan telur dadar. Itu makanan tradisional Betawi. Apa makanan favorit daerahmu? Apakah kamu juga menyukai makanan khas daerah lain? Bagaimana pendapatmu dengan beragamnya makanan khas negeri kita? Baik anak-anakku kelas 4 yang hebat, makanan tradisional yang berasal dari berbagai suku bangsa di Indonesia juga merupakan bagian dari identitas bangsa Indonesia. Mari kita pelajari makanan tradisional berikut ini. Nah, yang pertama ada segat jamblang atau nasi jamblang dalam bahasa Indonesia adalah makanan khas dari Cirebon, Jawa Barat. Nama jamblang berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon. Berikutnya ada nasi pecel, adalah sarapan kesukaan masyarakat Madiun, Jawa Timur. Kemudian ada lontong sayur. Lontong sayur sangat mudah kamu temui di Jakarta dan Jawa Barat sebagai menu sarapan favorit. Kemudian ada nasi krawuh. Nasi krawuh adalah makanan khas kota Gresik yang terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi. Kemudian ada nasi gudeg atau dalam bahasa Jawa disebut sego gudeg, adalah makanan favorit di Yogyakarta. Anak-anak pernah makan makanan yang mana? Baik anak-anak, selain makanan khas tadi, di beberapa daerah di Nusantara juga banyak makanan tradisionalnya. Di Aceh ada keumama ikan kayu, dikenal juga dengan nama gulai keumama atau eungkot kaye. Berikutnya di Sumatera Barat ada rendang, makanan yang kaya akan rempah dan mempunyai rasa yang kuat. Kemudian di Jambi ada gulai ikan patin. Gulai ini dimasak dengan menggunakan tempoyak atau daging buah durian yang telah difermentasi. Kemudian di Riau ada gulai belacan. Gulai ini dibuat dengan kuah campuran belacan atau terasi. Kira-kira di kota mana lagi ya?
baik anak-anak, di Kepulauan Riau ada otak-otak. Terdapat 2 jenis otak-otak, yaitu terbuat dari ikan dan dari cumi. Kemudian di Sumatera Selatan ada pempek. Pempek terbuat dari ikan dan sagu dan disajikan dengan kuah cuko. Berikutnya di Lampung ada seruit. Makanan ikan yang digoreng atau dibakar dicampur sambal terasi, tempoyak atau mangga. Kemudian di Banten ada sate bandeng. Daging sate bandeng empuk dan tidak bertulang, menggunakan gula coklat dan santan. Kemudian di DKI Jakarta ada kerak telur. Berbahan beras ketan putih, telur ayam, dan ebi yang disangrai. Kemudian di Jawa Barat ada serabi kadang. Serabi terbuat dari tepung beras dan kuah cair manis. Kemudian di Tegal ada kupat gelabet dan sate blengong. Kupat dengan kuah kental yang dipasangkan dengan sate daging blengong. Kemudian di Jawa Timur ada rujak cingur. Rujak yang menyajikan kulit mulut sapi atau cingur dibumbui olahan petis udang. Di Bali ada ayam betutu. Ayam utuh yang berisi bumbu, kemudian dipanggang dalam sekam api. Kemudian di NTB atau Nusa Tenggara Barat ada ayam taliwang. Ayam yang disajikan bersama bumbu khas Lombok. Kemudian di NTT atau Nusa Tenggara Timur ada catemak jagung. Makanan penutup yang terbuat dari jagung, labu lilin, dan kacang hijau. Nah, anak-anak yang hebat, sebagai tugas kita, coba sebutkan 5 makanan khas beserta daerahnya selain yang sudah disebutkan Pak Guru. Anak-anak berarti mencari yang lain. Anak-anak boleh mencari di buku, di internet maupun sumber lainnya. Nah, selain makanan tradisional, alat musik di Indonesia juga beragam. Masih ingatkah anak-anak tentang materi bunyi? Apa saja yang termasuk sumber bunyi? Alat musik termasuk sumber bunyi. Salah satu sifat bunyi adalah dapat dipantulkan. Mari kita pelajari lebih lanjut tentang pemantulan bunyi itu. Pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi terjadi karena gelombang bunyi menabrak bidang pantul. Kemudian gelombang bunyi tersebut dipantulkan oleh bidang pantul tersebut. Kemampuan suatu permukaan dalam memantulkan bunyi tergantung pada keras lunaknya permukaan. Nah, bagaimana hukum pemantulan bunyi? Bunyinya bunyi datang, garis normal, dan bunyi pantul terletak dalam satu bidang datar. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, apabila dikatakan bisa dilihat seperti ini. Kuat bunyi yang didengar tergantung pada yang pertama ada amplitudo sumber bunyi. Yang kedua, jarak sumber bunyi dengan pendengar. Yang ketiga, resonansi yang terjadi. Serta yang keempat, dinding pemantul yang sesuai. Lalu, apa macam-macam pemantulan bunyi? Nah, macam-macam pemantulan bunyi. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Suara Pak Guru saat berada di dalam kelas akan terdengar lebih keras dibandingkan saat di lapangan karena di dalam kelas bunyi dipantulkan.
Yang kedua, gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli. Yang ketiga ada gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Lalu, apa saja manfaat pemantulan bunyi? Nah, manfaat pemantulan bunyi yang pertama, mendeteksi benda-benda di bawah laut. Yang kedua, melakukan survei geofisika. Ketiga, menentukan kedalaman laut. Yang keempat, mendeteksi kerusakan pada struktur logam. Yang kelima, mengukur ketebalan logam. Yang keenam, membantu proses USG. Yang ketujuh, melihat detak jantung. Itulah manfaat pemantulan bunyi. Ternyata pemantulan bunyi juga banyak sekali manfaatnya. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Pada pembelajaran selanjutnya, anak-anak akan belajar tentang bentuk keberagaman yang terikat persatuan dan kesatuan, serta dasar-dasar gerak tari daerah. Pesan Pak Guru untuk anak-anak hari ini, anak-anak harus selalu berdoa, bersyukur, dan beribadah tepat waktu. Anak-anak juga harus disiplin dalam belajar. Anak-anak juga harus membina sikap persatuan dan kesatuan. Anak-anak juga harus menghargai dan menghormati orang lain dimanapun anak-anak berada. Dan tak lupa anak-anak harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan Pak Guru dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya.